Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau menyelesaikan review dari Realme GT Master Edition ya. Ini walaupun kayak Oppo, tapi ini sebetulnya Realme GT Master Edition. Ya, aku nggak dapet casing yang spesial itu ya, yang kayak koper itu aku nggak dapet. Aku dapatnya yang ini karena belinya kecepatan dan saya darurat membaca waktu itu. Nah, untuk review detailnya mungkin aku nggak bakal banyak ngomong ya, jadi aku bakal banyak ke pemakaian aja. Nah, dari handphonenya sendiri sih sebetulnya ini udah oke banget ya, udah bersaing banget di tahun 2021 akhir ini, dan bisa aja dipakai hingga tahun depan itu masih oke banget, soalnya dia udah 5G. Dan untuk Realme GT Master Edition ini dia mendukung banyak band dari jaringan 5G dari provider Indonesia. Jadi ketika kalian pakai ini, kemungkinan besar kalian bisa menikmati aku nggak bisa bilang semua provider yang ada di Indonesia ya, tapi hampir semua provider yang ada di Indonesia ketika udah siap sinyal 5G, kalian tuh bisa pakai dengan Realme GT Master Edition. Nah, ini udah untuk masa depannya udah oke banget. Terus untuk bodinya sendiri ini dari plastik ya, dan plastiknya itu tipikal yang matte biar nggak jiplak sidik jari, tapi memang nggak jiplak sih sidik jarinya sih, cuma minyaknya masih nempel di sini, jadi kelihatan kotor kalau jarang dibersihkan. Untuk pinggirannya sendiri ini udah pakai frame plastik sih, cuma dia finishingnya silver gitu kan, jadi kayak serasa kayak metal gitu. Nah, di sini ya saya juga rada khawatir ya, ini bagian warna cat silvernya ini bisa ngelotok gak ya? Biasanya kalau HP seperti ini tuh di bagian sudut-sudutnya ketika sering kebentur itu kena, itu sering lecet, itu saya khawatir di situ. Terus juga bagian colokan charger juga, kita kan kadang masukin charger juga kadang kita meleset gitu, jadi kayak rada khawatir kalau di bagian lubang chargernya juga nanti ngelotok gitu. Tapi yang patut disyukuri di sini masih ada lubang jack 3,5 dan penempatannya juga cukup bijak, dia ada di bagian bawah. Jadi kelihatan bersih bagian atas, dan di sini nggak ada infrared blaster karena ini bukan HP Xiaomi ya. Dan dari bentuknya sih sebetulnya udah bagus-bagus aja ya, apalagi layarnya nih udah AMOLED, jadi layarnya nih bagus sih dan menjadi salah satu selling point utama yang benar-benar berhasil menggait hati banyak orang. Layar AMOLED 120Hz. Dan aku bilang sih bagus sih layarnya. Layarnya bagus. Terus untuk kamera di sini juga ada 64 megapiksel sebagai sensor kamera utamanya. Untuk rekamannya bisa kalian lihat di video yang ini. Ya, untuk sekelas harganya sih sudah ya seperti itu ya. Sebetulnya aku bilang sih untuk kualitas fotonya sesuai dengan harganya sih. Di harga 5 jutaan udah bagus sih. Udah sesuai standar gitu. Tapi kalau yang wow banget sih enggak. Tapi dia punya AI processing yang khas Realme dan bikin beberapa orang tuh akan terlihat lebih cantik dan itu lebih disukai oleh banyak orang. Jadi memang secara foto kayaknya bakal mudah memikat hati banyak orang. Nah, untuk rekaman videonya juga aku bilang sih oke sih, nggak sampai wow, tapi ini udah oke banget di harga seperti ini. Tapi di sini kurang optical image stabilisasi. Tapi juga mau minta juga gimana ya, soalnya udah harganya udah sangat bersahabat banget. Ini aku dapat di harga 5 juta. Terus karena dia layarnya udah AMOLED ya, jadi dia bisa fingerprint tanam di sini. Nah, buka kuncinya cukup cepat, tidak ada masalah, bagus-bagus aja. Terus juga kalian masih juga bisa tambahin kayak face unlock juga, itu juga bisa. Dan cukup membantu sih. Dan dari segi layar sih aku nggak komplain apa-apa ya. Dan waktu ngegame juga, waktu main Mobile Legends juga tidak ada masalah. Semuanya lancar-lancar aja ya, walaupun kalau kita lihat kata-kata netizen yang negatif, Realme itu katanya sering touch delay dan lain-lain, dan aku ngerasain pakai ini aman-aman aja. Terus tapi untuk yang jadi catatan di sini adalah speakernya. Untuk harga segini tuh rasanya masih kurang banget. Dan karena ada Poco F3 dan ada Poco X3 GT, itu standar speaker yang saya suka dari sebuah handphone itu tuh naik.
di harga 4-5 juta. Nggak ada Dolby Atmos, nggak ada stereo speaker, rasanya tuh kayak nggak ada party gitu loh. Jadi speakernya cuma ada mono aja di bawah sini, ya nggak jelek sih, cuma ya kayak kurang rame aja gitu loh. Dan suaranya juga nggak ada Dolby Atmos, jadi kelihatan waktu tiba-tiba kenceng itu beneran bikin telinga nggak nyaman. Tapi yang saya suka dari handphone ini adalah dia tuh udah kekinian ya chargernya ya, walaupun 65 watt ini udah bisa kita temuin di seri-seri Realme 8 atau Realme 7 yang lalu ya, itu udah ada ya. Dan ini aku baru pakai charger 65-67 watt baru di sesi GT ini, di Realme GT dan Poco X3 GT, dan hasilnya sangat menyenangkan banget. Jadi udah nggak pusing lah mikir aduh nanti ngecasnya lama, aduh baterainya belum penuh, tinggal colok aja, kita ke toilet udah cabut habis itu. Cepet banget. Jadi bahkan waktu kamu ngecharge ya di sini ya, itu tuh bisa kamu tungguin ya, sebelum layarnya mati udah nambah 1%. Pokoknya enak banget, dan di sini chargernya itu ngebut. Di sini chargernya ngebut. Beda kayak Poco X3 GT yang dia itu ada melambat. Kayaknya masuk ke 80% itu dia melambat. Nah, kalau di Realme GT Master Edition ini dia ngebut terus dari 0 sampai 100. Untuk durability-nya, untuk masa depannya aku nggak tahu ya, apakah teknik pengecasan seperti ini tuh aman, bisa membuat baterai sehat lebih lama. Apalagi dengan watt yang segede itu, apakah ini bisa membuat umur baterai ini cepat berkurang atau enggak? Aku juga kurang ngerti ya. Apalagi juga di sini Realme GT Master Edition ini ngecharge-nya beneran nggak ada turunnya sama sekali. Jadi cepat banget dari 0 sampai 100. Sedikit khawatir sih kalau misalkan ini baterai health-nya bisa menurun kayak iPhone gitu kan. Ya tapi semoga awet ya. Nah cuma walaupun dia ngecharge-nya cepet ya, aku nih merasa kayak baterainya bisa dibilang irit sih enggak. Tapi cukup untuk mengcover kita seharian ya, dari 0 sampai 100. Itu bisa mengcover kita seharian kerjaan biasa. Untuk ngegame tipis-tipis juga masih kuat. Tapi kalau kalian ngegamenya hardcore banget ya ngecharge 2 kali sehari cukup deh. Jadi pagi ngecharge, terus lalu mungkin siang atau ke sore itu kalian ngecharge lagi, itu cukup kayaknya. Terus beberapa yang aku suka di sini adalah waktu kita ngegame, waktu kita memainkan game ya. Aku kan suka main sama Mobile Legends ya. Ketika ada WhatsApp masuk, itu ada notifikasi pesan. Dan pesannya ini lucu sih aku bilang sih. Dia tulisannya lewat di bagian atas layar. Cuma tulisan aja warna putih dan dia jalan dari kanan ke kiri. Dan itu kalian klik gak bisa, kalian pencet gak bisa. Jadi gak akan ganggu kalian ketika bermain game. Tapi kalian masih bisa mengintip pesan apa sih yang masuk dari siapa sih. Dan itu lucu sih dan aku suka banget itu. Itu nice banget. Terus di Realme UI ini juga ada yang namanya jendela mengambang yang sudah tidak dimiliki Xiaomi akhir-akhir ini. Ya bisa diaktifkan di opsi pengembang, cuma nggak sempurna. Nah kalau di sini udah ada bawaannya dan bisa aku bilang sih bagus. Cuma kadang beberapa kali waktu aku main Mobile Legends, aku ganti ke mode floating windows. Nah waktu aku balik ke full screen-nya itu jadi kayak agak ngezoom gitu, karena agak ngezoom gamenya jadi ada beberapa menu yang kepotong. Nah aku nggak tahu itu error atau memang kayak gitu, aku juga rada kurang ngerti ya. Dan untuk WhatsApp-nya sendiri juga aku melihat ada sesuatu yang sedikit aneh di sini. Jadi ketika kita mau selfie gitu kan, kita mau kirim foto selfie kita ke lawan bicara kita, waktu aku buka kameranya ya, itu jadinya kayak gepeng gitu. Jadi kayak bagian atas sama bagian bawah itu kayak kepencet gitu kan. Jadi kayak rada pipih kita. Tapi tenang aja, karena waktu di foto langsung itu nggak akan kelihatan pipihnya. Jadi kalau waktu di foto jepret, fotonya jadi itu masih normal bentuknya fotonya. Jadi nggak kayak previewnya. Jadi cuma masalah sama preview aja sih. Kenapa juga previewnya juga seperti itu, aku juga kurang paham. Kalau pakai kamera belakang ini aman. Tapi ingat ini hanya terjadi di WhatsApp aja. Kalau di aplikasi lain kayaknya enggak. Coba ya. Ini aku pakai Instagram. Nah, Instagram enggak, cuma WhatsApp aja. Nah, di sini nggak tahu ya yang error UI-nya, WhatsApp-nya atau gimana, aku juga kurang ngerti. Untuk augmented reality berbasis web,
Ini juga Realme juga rada aneh nih. Kayak ini mungkin nggak bakal semua orang ngerasain ya, soalnya juga nggak semua orang bakal buka augmented reality berbasis web. Nah, tapi waktu aku buka di sini, ini kayak suaranya tuh kayak aneh gitu, kayak menggema mendem gitu, nggak tahu kenapa. Baru kali ini aku ketemu di Realme sih kayak gitu sih. Nah, ini nggak tahu juga. Mungkin memang UI-nya memang udah bagus sih. Aku bilang UI-nya udah bagus, tapi memang masih ada ruang yang perlu diperbaiki lagi biar makin mantap. Terus juga kalau kalian tanya, iklannya ada gak bang untuk di Realme ini? Untuk di Realme, aku sih kalau lihat di bagian notifikasi nggak ada iklan macam-macam, semuanya aman. Tapi waktu kita nginstal aplikasi itu kan ada, habis install kan ada tulisan buka ya di bawah ya. Nah, di sana itu ada iklan yang muncul kayak di HP Xiaomi gitu. Udah sih, itu aja iklan yang aku temuin so far gitu kan. Nah, jadi segitu aja review untuk Realme GT Master Edition ini. Nah, kalau kalian tanya buat saya ini bagus atau enggak bang HP-nya? Nah, kalau saya bilang sih ini bagus HP-nya. Cuma memang tidak ada HP yang sempurna. Buat saya kekurangannya adalah suara speaker yang nggak banget karena mono dan nggak ada Dolby Atmos pula. Ini bikin pengalaman scroll TikTok itu jadi kurang nyaman sih kalau saya sih. Tapi itu minor banget karena kalau kalian bisa mengabaikan kekurangan ini kan bisa mendapatkan banyak kelebihannya. Kayak foto yang cepet cantik, charger yang cepat, masih ada lubang jack 3,5, AMOLED 120Hz. Jadi daripada kita fokus ke kekurangannya, kita mensyukuri aja banyak hal yang bisa didapat di Realme GT Master Edition ini. Bentuknya kecil, compact juga nggak terlalu berat, jadi cocok banget buat banyak orang. Jadi segitu aja reviewnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Nah, buat kalian nih, Realme GT Master Edition bagus gak sih? Komentar di bawah ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oppo Reno